Assalamualaikum sobat semuanya. Kali ini istri saya lagi mau makan siput. Oke, langsung saja kita turutin. Kebetulan di belakang rumah tetangga saya itu ada gudangnya siput dan saya lewat jalan alternatif. Sebenarnya sih bisa naik Grab. Karena ini tanggal tua, saya lebih milih berjalan kaki. Itu lebih hemat dan praktis. Hidup itu emang pilihan, mau pilih yang instan maupun yang lambat. Yang penting kita mau bekerja keras, dan itu harus, karena saya bukan anak sultan. Tapi nggak apa-apa, bukan anak sultan, yang penting bukan keturunan setan. Maaf ya kalau saya ngomong kasar, karena saya makhluk biasa, bukan makhluk halus yang tidak luput dari kesalahan dan beban hidup. Kok malah jadi curhat. Oke, kembali lagi kita ke konsep awal. Kita tadi itu mau nyari siput. Nah, kita udah di perjalanan menuju titik lokasi. Pada umumnya pematang sawah itu identik dengan pohon pisang, bukan pohon beringin. Kalau pohon beringin itu kuburan. Nah, udah nyampe juga kita di lokasi. Langsung saja saya mau ambil daun dandupe. Kalau di Jawa disebutnya daun lompong. Kalau di Bogor disebut daun talas. Pada umumnya di Indonesia daun keladi. Tapi daun ini tidak bisa dijadikan daun lalapan karena waktu itu pernah saya coba. Ternyata daun ini sangat gatal sekali di leher. Tapi kalau kalian mau nyobain silakan. Tapi jangan salahkan aku. Tenang aja sobat, nanti aku kasih tahu caranya untuk memasak daun lompong ini atau daun talas ini. Nanti saya akan kelola menjadi makanan terenak atau ala-ala restoran siput. Nah, di sini kita juga ngambil daun keladinya atau daun talasnya yang agak muda dan secukupnya saja. Sebenarnya daun tuanya juga bisa, cuman kalau dimasak kadang agak lama. Jadi kita ngambil yang muda saja. Selanjutnya kita mau cari siputnya. Nah, di sini kita lagi debat sama kameramen karena memang kita udah lama juga tidak melihat tutut, dan ternyata ini bukan tutut tapi keong, Mbak. Karena keong ini bertelur, maka saya pastikan ini berjenis kelamin perempuan, makanya saya panggil keong Mbak. Sedangkan yang lanang saya sebut keong Mas. Terus langsung saja kita turun ke bawah untuk mencari keong, bukan tututnya atau siput. Sempat kepleset karena terlalu bersemangat. Untung aja saya nggak jungker balik. Dan biasanya tutut itu bergelantungan pada ranting-ranting kayu ini. Ternyata udah nggak ada. Mungkin mereka udah imigrasi ke dalam air, atau karena memang saya udah kesorean. Nah, ini kita udah dapat tututnya. Langsung saja kita kumpulkan ke dalam kaleng kenghuan. Kalau mau dijadikan cuan, tinggal dijual saja di pinggir jalan. Yang penting tuan-tuan ada kemauan. Dan siput yang kita dapat nanti itu tidak langsung dimasak. Ada beberapa proses yang kita langkai. Tututnya harus direndam semalaman biar kandungan lumpur dalam tutut itu keluar. Nah, ini dia penampakan tututnya yang kita dapat tadi dan sudah dibersihkan. Lanjut, daun keladinya disobek-sobek seperti ini serta batangnya kita kulitin, dan jangan lupa daun keladinya harus dicuci dengan bersih dan hati-hati karena getahnya sangat gatal sekali. Proses selanjutnya masak daun keladinya. Tadi itu udah ada bumbunya, cuma pakai cabai PSK sama garam serta penyedap sara. Tadi juga ada ikan koto namanya kalau di kampung saya, itu termasuk ikan kering. Selanjutnya kita masukkan daun keladi itu ketika airnya mendidih. Nah, ini dia bumbu andalannya, yaitu asam patikala yang dikirim langsung dari kampung saya. Lanjut saja, patikalanya kita blender secara manual seperti ini. Dan ini tambahan sayurnya, buah pare. Parenya kita potong-potong ataupun dicincang-cincang dan bijinya dibuang. Lanjut, patikala yang kita blender manual tadi kita langsung masukkan ke dalam panci serta buah parenya. Nah, ini dia menu andalannya, siput alias tutut yang kita rebus terlebih dahulu. Dan daun keladinya udah matang kecoklatan seperti ini, langsung saja masukkan tututnya. Biar videonya nggak putus, like dulu 100.